Jadi lapar. Apa ya? Mesen ini deh. Nasi goreng badak. Wah, bisa jadi menu baru nih, ya kan? Hello everyone, ketemu lagi di sini di mana? Masih di MGS Gadget dan ketemu gue lagi ya. Lu pada nggak bosen-bosennya ya kan? Semoga gue harap di setiap video-video berikutnya gue bisa menghibur kalian semua. Di mana gue di sini masih ngoceh nggak karuan ya kan, ngerostingin HP yang nggak karuan ya kan. Kali ini gue kedatangan tamu seperti biasa dan kali ini HP-nya adalah Note 20 Ultra. Produknya dari si Samsung ya, bukan dari produk jeruk-jerukan lagi, ya kan? Kali ini yang gue pegang Note 20 Ultra versi Indonesia, bukan versi luar. Karena perbedaannya dari versi luar dan Indonesia adalah kalau versi Indonesia itu masih 4G jaringannya, ya kan? Nah, kalau versi luar itu dia udah pakai 5G. Terus so pasti jeroannya juga beda karena versi Indo dia pakai Exynos ya 990 dan versi luar dia udah pakai Snapdragon 865. Itu untuk Note 20 Ultra. Tapi beda kasus lagi kalau misalkan kita ngomongin soal S20 series ya, dimana S20 series yang versi FE dia udah pakai Snapdragon 865 untuk versi resminya. Gue nggak tahu juga kapan ya gue bisa nge-review S20 FE series ya, yang FE lah ya, yang versi Indonesia tapi yang Snapdragon, dan harganya juga lagi digoreng karena itu masih bisa dipakai sekitar 2-3 tahun lagi. Produk barunya pun masih ada tapi mungkin itu stok lama gitu. Oke, balik lagi ke handphonenya. Dan kali ini si Samsung Note 20 Ultra dia sebenarnya punya 3 varian warna ya. Ada di bronze, black, sama white yang gue pegang. Nah ini tuh launching di bulan Agustus deh kalau nggak salah. Itu tahun 2020 dan sudah menginjak hampir 3 tahun ini. Seperti apa impresinya, seperti apa plus minusnya. Nah kita mesti bahas satu persatu. Dari dimensinya. Oke, dari dimensi ini panjangnya ada di 164, terus lebarnya ada di 77, terus tebelnya ada di 8,1 mm. Terus untuk beratnya dia ada di 208 gram ya. Artinya itu nggak berat banget, sebenarnya jauh lebih enteng kalau pas kita pegang sih. Nggak berat sih sebenarnya, enteng, dan bodinya itu dia ciri khas Note ya. Nah ini yang pernah gue review kemarin itu seri S22 Ultra ya, yang bentuknya hampir-hampir mirip kayak Note dan ada Note-nya juga, S Pen-nya ya kan. Ini kayaknya Note 20 Ultra ini udah versi terakhir kayaknya ya. Udah nggak bakal ngeluarin versi Note lagi sih Samsung, gua rasa sih seperti itu. Bakal di mix antara versi Note dan versi S series-nya. Makanya di versi S series dia tuh udah ada Note, udah ada S Pen-nya segala sekarang. Kayak gitu. Oke, lanjut lagi di bagian body. Kalau kita lihat dari depan belakang, dia tuh udah pakai Gorilla Glass Victus Plus ya. Tetap aja walaupun udah ada embel-embel plusnya, jangan pernah percaya ya. Pasti bakal pecah, pasti bakal bopak juga kalau lu kepentok-pentok begitu. Ibaratnya tuh lu tetap beliin casing ekstra tuh. Itu udah wajib banget. Terus bagian samping nih kalau kita lihat apa ini ya? Aluminium frame deh kayaknya. Kalau kita pegang ya, kalau gue pegang rasanya kayak aluminium frame gitu. Terus di bawah dia ada, nah ini di atas ya. Posisi atas dia ada SIM ejector, SIM tray gitu ya. Dia tuh hybrid tipenya, enak banget. Jadi kalau internal udah habis, kita colokin kartu memory card aja ya, micro SD aja. Jadi udah bisa nambahin sebagai opsional gitu loh. Terus lanjut lagi ke sertifikasi HP-nya sendiri, udah IP68, dust sama water resistant. Terus abis itu stylusnya so pasti juga udah ada. Dan ini FYI aja, ternyata setelah 2 tahun pemakaian ini udah nggak bisa dipakai lagi ya fitur Bluetooth-nya. Jadi udah nggak bisa remote gitu-gitu lagi ya kan. Cukup cuma buat nulis-nulis aja kayak tadi ya kan. Nasi goreng kuda gitu. Cuma bisa nulis gini doang gitu loh. Selebihnya nggak bakal bisa dipakai buat Bluetooth, buat remote dan lain-lain. Ini udah mati. Jadi kalau mau beli ini sekitar harganya 400 sampai 500 ribuan lah ya. Lumayan juga, bukan harga yang murah buat gue pribadi, tapi ini fitur yang penting juga sih pada saat lu lagi selfie mungkin butuh remote ya kan, harusnya kan bisa klik gitu. Nah ini udah nggak bisa. Gitu aja sih, sayang banget ya. Tapi ya itulah Samsung ya. Dan hati-hati LCD-nya ya kan, LCD-nya harganya nggak murah. Ini
kategori harga yang mahal buat gue pribadi. Oke, jadi hati-hati sekali kamu. Nah, ini gue mau nulis lagi ya, kayaknya enak nih. Nulis apa lagi ya? Pecel, bebek, biasanya Madura. Kita tulis di sini apa ya? Surabaya. Tulisan gue kayak tulisan dokter ya. Oke, gitu aja yang gue suka dari versi Note ya kan, kita bisa tulis-tulis, bisa gambar-gambar di sini. Dan terus apalagi ya? Ya, dimensinya lebar karena layarnya itu 6,9 inch dan LCD-nya ada di Dynamic AMOLED 2X dimana udah support sampai 120 Hz. Terus udah HDR10 Plus juga. Terus resolusinya ada di 1440 kali 3088 pixel. Dan kerapatan layarnya ada di 496 ppi. Udah rapat, udah gede, udah layarnya udah AMOLED juga, udah canggih banget. Terus HDR10 Plus pula. Habis itu ada fitur AOD. So pasti AOD nyala dong. Ya nggak mau nyala lagi suwe. Ya udah, lanjut lagi ke bagian jeroannya. Dia Android 10 untuk yang generasi awal pada saat launching, Android 10 dan bisa upgrade sampai Android 13 sepertinya. Gue nggak tahu juga ya kan. Terus One UI versi 5 udah so pasti ada. Terus apalagi ya, chipsetnya kali ya. Chipset untuk yang seperti gue bahas di awal-awal tadi, yang Indonesia itu versinya Exynos berapa ya, 990 kalau nggak salah. Dia itu fabrikasinya ada di 7 nanometer plus untuk versi Indo. Untuk versi luar ada di Snapdragon 865. Itu biasanya versi-versi Amerika atau Mamarika. Gitu aja. Terus GPU-nya kalau yang Exynos itu dia pakai Mali 677. Terus abis itu yang Snapdragon dia pakai Adreno 650. Ya, kurang lebih untuk performanya beda-beda tipis ya. Tapi gue nggak tahu pada saat gue main games nanti. Kita lihat ya nanti belum. Terus untuk RAM-nya ada di 8 GB dengan internal 256 sampai 512 GB. Itu 4G ya, versi 4G-nya atau versi Indonesianya. Nah, untuk versi luarnya dia tuh ada di 12 GB ya kalau nggak salah ya. Tapi di tahun 2021 kemarin dia juga ngeluarin special edition-nya di versi 12 GB per 512 GB. Ya, setahu gue sih kayak gitu. Ya kan? Terus untuk UFS-nya udah 3.0. Terus untuk bagian bawah nih dia tuh ada USB Type-C, speaker grill ya kan. Terus bagian atas SIM ejector. Habis itu volume up and down, tombol power juga. Terus kamera di belakang, depan pasti ada. Habis itu kita bahas apa lagi nih? Koneksi aja dulu deh. Koneksi yang di Indonesia dia 4G, terus di luar 5G. Terus dia WiFi juga udah ada, so pasti dual band. WiFi direct so pasti udah ada. Bluetooth-nya 5.0, yang inter, yang luar, yang Indo juga sama juga. Terus GPS sudah pasti ada, NFC udah pasti ada. Habis itu ya seperti itulah USB Type-C juga udah pasti ada. Terus fiturnya yang diandelin dari si Note 20 Ultra ini ya diantara lain ya fingerprint under display, terusan ya ini tadi S Pen-nya ya kan, terus Samsung Dex juga udah ada, terus apalagi ya accelerometer, gyro, proximity dan lain-lain itu udah pasti ada. Ya ciri khas HP Samsung yang seri Note ya begitu-gitu aja paling fiturnya yang mereka andelin ya. Terus habis itu baterainya ada di 4500 mAh dengan charge-nya maksimal di 25 watt dengan power delivery 3.0. Udah ngebut sebenarnya, nggak lemot-lemot banget. Terus wireless charge dia ada di 15 watt. Terus reverse charge Ike Kimochi dia ada di 4,5 watt. Bukan Ike Kimochi sebenarnya, ini jadiin power bank gitu loh buat nyolok ke HP lain. Tapi ya sayang banget ya, 4500 cuma buat jadi power bank doang. Lu gila. Oke, nah untuk kamera sekarang kamera utama ada di 108 megapiksel dengan aperture 1.8. Ukuran kameranya ada di 26 mm. Fiturnya ada di PDAF, laser autofocus, terus OIS juga udah ada ya kan. Terus lanjut di kamera ultrawide. Ultrawide-nya ada di 12 megapiksel dengan aperture 2.2. Ukuran kameranya ada di 13 megapiksel dengan 13 megapiksel ukuran kamera. Sorry salah. Ukuran kameranya ada di 13 mm ya kan. Itu udah fiturnya always fix gitu doang sih, nggak macam-macam. Terus untuk kamera telefoto yang periskopnya ya, nih yang gede banget ini, yang di bawah, dia ada di 12 megapiksel. Kayaknya bukan yang ini deh, ya kan? Ini yang 108 megapikselnya cuy. Kebalik lu, salah ya kan? Pokoknya kamera telefoto periskopnya ada di aperture 3.0 ya kan. Terus ukuran kameranya ada di 120 mm. Fiturnya PDAF always 5 kali optical zoom sampai 50 kali hybrid zoom ya.
kencang juga lu. Kayak gimana sih hasilnya? Ntar kita lihat nanti. Terus hasil videonya ada di 8K 24 fps, terus 4K 60 fps, terus 1080 ada di 240 fps, dan sudah ada fitur HDR10 Plus-nya. Jadi udah bening, jernih, gonjreng banget. Nah, untuk kamera depan nggak lupa juga ada di 10 megapiksel dengan aperture 2.2 dengan ukuran kamera 26 mm. Fiturnya ada di maksimal 2 pixel doang ya. Sama PDAF. Terus 4K 60 fps juga, 1080 di 30 fps. So, gue jadi penasaran nih hasil game sama hasil kamera kayak gimana. Kita pindah ke slide berikutnya. Ciao. Yoi. Kamera utama Full HD 60 fps tuh, ya kan, ini hasilnya. Ternyata dia ultra wide nya nggak bisa 60 fps ya, cuma paling mentok 30 fps tok. Kenapa ya kan, nanggung banget dah lu. Juga kamera teleperiskop ya, periskop telefoto Note 20 Ultra, tapi ini kualitasnya yang 60 fps. Ini hasilnya, ini indoor ya. Kamera depan Samsung Note 20 Ultra Full HD 60 fps. Ya, kamera-kamera Android beginilah ya. Ini mendung. Ini kalau iPhone dia kelihatan biru-birunya tuh atas. Ya, lumayan. Ini Note 20 Ultra 4K 60 fps. Ini kualitas yang gue rekomendasiin sih. Sama Full HD 30 fps ya, Note 20 Ultra. Kamera utama, tapi ini di Full HD 60 fps. Ya, lihat stabil kan? Kayaknya sih lebih stabil ya. Walaupun cuacanya mendung, tapi langit yang ditangkap lumayan. Ini gila sih. Nih, kan 4K 30 fps Note 20 Ultra. Hasilnya kayak gimana, kalian nilai sendiri. Yoi, gue cuma jalan-jalan aja di sini ya. Siap. 4K 60 fps kamera utama. Hasilnya kayak gimana, ini dia. Shit. Oke. Full HD 30 fps ya. Ultra wide nya lucu gitu, nggak mau 60 fps dia. Heran gak sih? Nggak heran sih Samsung. Ultra HD 30 fps. Ini juga nih kamera yang teleperiskop ya, telefoto lah. Goyang-goyang parah anjir. Ya, tapi kelihatan gak sih? Sip, kita zoom coba ya. Zoom di 20 kali ya. Nah itu dia tuh. Gue bingung ya, nggak tahu kenapa kamera ultrawide nya dia tuh mentok di HD 30 fps doang, nggak mau ke 60 Note 20 Ultra ya. Gue nggak ngerti ini dari softwarenya kan, atau emang sengaja di lock sama si Samsung. Tapi stabil sih hasilnya, bisa lu lihat kan. Game nih, kan baru masuk aja udah ngeframe ya. Tuh, ini 90 fps ya. Gue coba pindah ke ini dulu kali ya. Smooth Extreme aja deh. Kayaknya ngeframe banget. Awesome. Thanks.
coba kita berapa, lihat panasnya 39, 38, 39, 91. Buset, ini Exynos loh, paling panas di 39 tok ya, canggih nih. Ya. Yuk. Nah ini kita main Car X Highway. Ini mah game ringan ya, otomatis nggak ada bakal masalah berarti nih. Panasnya juga masih stabil di 40 aja ya. Sekarang 41, naik ke 41, tapi gak ada ngeframe sih ya, karena mungkin gamenya ringan ya. Oke, kita ke Schoolgirl, continue fight tuh. Showtime. Wow. Ya menang gitu aja ya gamenya. Sip. Panasnya 39, tadi 41 ya. Ya panasnya turun, tapi paling panas tadi di 41. Oke, nah sekarang kita ke kesimpulan dari Note 20 Ultra ini. Jadi kalau kata gua asik. Kalau kata gua ini handphone itu ya lumayan worth it lah buat dipakai di tahun 2023, karena ya satu perlu yang lu ketahui. Kalau yang versi ini masih versi yang 4G, belum yang 5G ready. Ibaratnya lu bisa mungkin dapat yang versi Inter gitu kan, yang tapi mainnya kebegal-begal gitu kan, di harga yang sama. Oh ya, range harganya nih antara 7 jutaan sampai 9 jutaan ya, bahkan nyentuh 10 juta untuk kapasitas memori yang paling tinggi dan RAM yang paling tinggi. Itu untuk versi Inter ya. Dan itu banyak kok di kayak Tokped, BL dan lain-lain gitu, banyak yang jual. So nggak perlu khawatir. Terus gue saranin lagi buat lo semua yang mau pakai ini, mungkin beli yang versi yang lebih tinggi aja. Kalau lu nggak mempersalahkan 4G atau 5G-nya gitu loh, ya kan. Exynos-nya masih lumayan kenceng dan ngebut, ya kan. Buat main game juga masih bisa dimainin walaupun agak sedikit ngeframe dikit ya, nggak banyak ngeframe dikit, dan panasnya itu ada di angka 41 derajat Celcius terakhir gua tes uji coba main game. Dan untuk kamera sebenarnya nggak ada masalah yang berarti, karena di tahun-tahun sekarang itu masih bisa dipakai sampai 2 tahun ke depan mungkin, karena Note 20 Ultra ini udah pakai kamera yang nggak jelek amat ya. Gua anggap ini masih bagus dan masih bisa dipakai buat sosmed lah, buat ngerekam-rekam video-video gitulah masih bisa. Pokoknya ibaratnya ini masih powerful untuk kameranya. So yang jelas PR-nya adalah ini udah nggak fungsi Bluetooth-nya ya, cuma bisa ya nulis-nulis doang gitu doang ya. Terus gue habis makan risol, contoh risol jaran, gitu aja, cuma buat gitu-gitu doang untuk S Pen-nya ya. Tapi semua balik ke diri lu masing-masing aja. Yang mau beli HP ini untuk ya sebagai karena lu demen sama modelnya, desainnya, dan fungsinya mungkin ya sah-sah aja buat beli sih, nggak akan jadi masalah karena Exynos-nya masih kenceng kok yang gue pakai ini ya kan, masih lumayan no. Untuk harganya no, macam-macam ya harganya ya, tuh ada 7,8, ada 9,1 dan lain sebagainya. Oke, gue rasa itu aja. HP ini worth it apa enggak? Worth it untuk kalangan tertentu gitu aja. Dan untuk gamers gue rasa jangan pakai HP ini deh, boros baterainya. Oke, selesai. Gitu aja, thank you buat atensinya. Jangan lupa buat klik subscribe dan ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Tetap stay tune terus.